Nama saya Shanet Franz. Di saat ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Senna Problem terhadap materi aritmatika sosial pada siswa kelas 7 SMP. Makalah yang saya buat ini terdiri atas 3 bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua pembahasan, bab ketiga adalah penutup. Kita akan mulai pada bab yang pertama, yaitu pendahuluan, yang didahului oleh latar belakang. Saya memilih judul tersebut. Yang pertama, banyak siswa yang menganggap bahwa matematika adalah mata pelajaran yang menakutkan dan susah untuk dipahami. Yang kedua, rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika, terutama untuk soal cerita. Yang ketiga, pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga tidak adanya keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dan yang keempat, model pembelajaran yang digunakan kurang bervariatif, sehingga tidak menarik minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Rumusan masalah dalam makalah ini yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Senna Problem terhadap materi aritmatika sosial pada siswa kelas 7 SMP. Kemudian tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Senna Problem terhadap materi aritmatika sosial pada siswa kelas 7 SMP. Kemudian manfaat penulisan makalah ini yang pertama bagi guru sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memilih model pembelajaran yang tepat dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, manfaatnya bagi siswa yaitu diharapkan dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah matematika khususnya pada materi aritmatika sosial. Manfaat penulisan yang ketiga yaitu untuk penulis yaitu untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Senna Problem. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan istilah. Yang pertama yaitu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama siswa dalam belajar kelompok dan sekaligus masing-masing bertanggung jawab atas aktivitas kelompoknya sehingga seluruh anggota kelompok dalam menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif tipe Senna Problem. Ini adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kelompok, di mana setiap kelompok akan menerima masalah yang berbeda dan harus diselesaikan. Kemudian, lembar masalah akan diteruskan ke kelompok berikutnya untuk diselesaikan hingga akhirnya kelompok pengirim harus berpikir secara kritis dan analitis untuk mengevaluasi solusi-solusi yang diberikan agar mendapat solusi yang dianggap paling benar dan tepat untuk permasalahan yang ada. Yang ketiga adalah aritmatika sosial. Aritmatika sosial adalah bidang atau cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang matematika pada kehidupan sosial. Konsep pada pembelajaran aritmatika sosial umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam kegiatan jual beli, menghitung keuntungan dan kerugian, menghitung potongan harga, dan sebagainya. Kita masuk pada bab 2 yaitu pembahasan. Di sini yang pertama akan dibahas yaitu mengenai pengertian belajar. Menurut beberapa ahli, saya akan menyimpulkannya menjadi suatu pengertian belajar menurut saya, yaitu belajar adalah suatu aktivitas yang dapat memunculkan perubahan tingkah laku bersifat permanen dan menghasilkan berbagai perubahan dalam aspek pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai yang berdampak bagi perkembangan kepribadian dan karakter seseorang. Yang kedua adalah pengertian pembelajaran. Di sini pengertian pembelajaran juga saya simpulkan berdasarkan beberapa pendapat para ahli. Nah, menurut saya pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membantu proses belajar, bertujuan memberikan pengalaman dan pengetahuan yang baru kepada individu agar hasil belajar yang diinginkan dapat tercapai. Yang ketiga adalah pengertian pembelajaran matematika. Menurut beberapa ahli juga saya menyimpulkan pendapat-pendapat mereka, sehingga menurut saya pembelajaran matematika merupakan aktivitas pembelajaran untuk mengembangkan daya pikir siswa tentang fakta, konsep, dan prinsip dalam matematika, serta dapat meningkatkan kemampuan atau skill siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan matematika.
Selanjutnya adalah model pembelajaran kooperatif. Nah, menurut saya, berdasarkan beberapa pendapat para ahli juga, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran yang mengutamakan kerjasama siswa dalam belajar kelompok dan sekaligus masing-masing bertanggung jawab atas aktivitas kelompoknya sehingga seluruh anggota kelompok dalam menguasai pembelajaran dengan baik. Kemudian ciri-ciri model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, kelas akan dibagi atas kelompok-kelompok kecil. Yang kedua, terjadi interaksi antar anggota kelompok, di mana setiap anggota kelompok akan saling tergantung untuk mencapai tujuan belajar. Yang ketiga, siswa belajar dalam kelompoknya secara kooperatif untuk menguasai materi akademis. Dan yang keempat, sistem penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok daripada individu. Kemudian unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Yang pertama, siswa dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka sehidup dan sepenanggungan bersama. Yang kedua, siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya seperti milik mereka sendiri. Yang ketiga, siswa haruslah melihat bahwa semua anggota di dalam kelompoknya memiliki tujuan yang sama. Yang keempat, siswa haruslah membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. Yang kelima, siswa akan dikenakan evaluasi atau diberikan hadiah atau penghargaan yang juga akan dikenakan untuk semua anggota kelompok. Yang keenam, siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya. Dan yang terakhir, siswa diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. Selanjutnya, tujuan model pembelajaran kooperatif. Di sini yang pertama hasil belajar akademik, yang kedua penerimaan terhadap perbedaan individu, dan yang ketiga pengembangan keterampilan sosial. Selanjutnya adalah model pembelajaran kooperatif tipe SEN a problem. Ada beberapa pendapat para ahli yang kemudian saya simpulkan mengenai pengertian model pembelajaran kooperatif tipe SEN a problem. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kelompok di mana setiap kelompok akan menerima masalah yang berbeda dan harus diselesaikan. Kemudian, lembar masalah akan dikirim ke kelompok berikutnya untuk diselesaikan hingga akhirnya kelompok pengirim harus berpikir secara kritis dan analitis untuk mengevaluasi solusi-solusi yang diberikan agar mendapat solusi yang dianggap paling benar dan tepat untuk permasalahan yang ada. Selanjutnya adalah sintaks model pembelajaran kooperatif tipe SEN a problem. Di sini ada 8 langkah. Langkah yang pertama yaitu siswa akan dibagi dalam kelompok beranggotakan 4 atau 5 orang. Yang kedua, tiap siswa dalam suatu tim menuliskan suatu pertanyaan dalam suatu kartu. Nah, di sini ada 2 kartu. Yang pertama, kartu pertanyaan yang disimbolkan dengan huruf P dan kartu jawaban yang disimbolkan dengan huruf J. Kemudian, dalam tim akan dibahas dan disepakati sebagai jawaban yang benar terhadap pertanyaan. Nah, nanti terdapat 4 pertanyaan dan 4 jawaban. Yang ketiga, seluruh kartu soal yang ada dikumpulkan dan diserahkan kepada tim yang lain. Yang keempat, tim yang lain yang menerima akan menanggapi seluruh kartu soal yang diberikan. Siswa pertama pada tim penerima membaca pertanyaan dari tim pengirim. Jika tim penerima tidak setuju dengan jawaban tim pengirim, maka tim penerima menuliskan jawaban alternatifnya pada halaman jawaban. Yang kelima, proses dalam kelompok penerima diulang. Sekarang, siswa kedua dari tim penerima membaca pertanyaan dari tim pengirim dan dibahas lagi. Demikian sampai ke siswa ketiga, siswa keempat, atau siswa kelima. Yang keenam, jika tim kedua sudah mencapai konsensus jawabannya, seluruh kartu soal dikirim ke tim yang baru lagi. Yang ketujuh, hal semacam ini akan diulangi dalam tim yang lain, sampai akhirnya kartu soal itu kembali ke tim pengirim aslinya. Dan yang kedelapan, tim pengirim melakukan verifikasi untuk membandingkan jawaban, melakukan refleksi terhadap jawaban dan pertanyaan yang mereka buat sendiri.
Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe SEN a problem. Kelebihan model pembelajaran ini yaitu yang pertama, membantu siswa untuk memahami skema dasar dan mencoba memahami pengkategorian peraturan dari sebuah disiplin waktu. Yang kedua, siswa dapat bekerja sama dengan tim sekelompoknya untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, membantu siswa lebih cermat dan teliti dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang keempat, semua siswa aktif dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, membantu siswa menjadi lebih menghargai waktu. Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran ini, yaitu yang pertama, model pembelajaran ini memerlukan waktu yang banyak untuk siswa mengerjakan soal. Yang kedua, situasi kelas akan ramai jika sebagian siswa tidak dapat mengerjakan soal. Dan yang ketiga, model pembelajaran ini hanya untuk mata pelajaran tertentu saja. Kemudian materi aritmatika sosial ini akan dibahas mengenai harga jual, yaitu harga yang digunakan pedagang untuk menjual barang dagangannya kepada konsumen. Kemudian harga beli, harga yang dibayarkan untuk membeli suatu barang dari produsen atau pabrik. Kemudian keadaan untung, yaitu di mana jika harga jual lebih dari harga beli, dan keadaan rugi, di mana jika harga jual itu dia akan kurang dari harga beli. Kemudian penerapan model pembelajaran kooperatif tipe SEN a problem pada materi aritmatika sosial ini menjadi beberapa langkah. Yang pertama itu akan diadakan pengorganisasian siswa. Yang kedua, setiap kelompok menyelesaikan masalah yang diterima dalam amplop masing-masing. Yang ketiga, kelompok pengirim akan memberikan amplop kepada kelompok penerima. Yang keempat, kelompok pengirim melakukan verifikasi dan membandingkan solusi-solusi yang diberikan. Dan yang kelima adalah laporan dari setiap kelompok-kelompok pengirim. Nah, masuk pada bab yang terakhir, yaitu bab 3, penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari makalah yang saya buat ini yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe SEN a problem terhadap materi aritmatika sosial pada siswa kelas 7 SMP, yaitu dalam proses pembelajaran, siswa akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil beranggotakan 4-5 orang. Setiap kelompok akan dibagikan amplop masalah dan menyelesaikannya. Kemudian meneruskan amplop tersebut kepada kelompok berikutnya. Setelah itu, masing-masing kelompok pengirim akan mempresentasikan hasilnya. Yang terakhir adalah saran. Di sini bagi guru untuk lebih inovatif dalam merancang proses pembelajaran dengan menggunakan model-model pembelajaran yang lebih bervariatif agar menambah ketertarikan dan minat siswa untuk belajar matematika. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.